Berarti nggak masuk berita ya. Kita ngarah ke pondok ya. Tidak masuk ke dekat gang BNI. Arah ke Sukapajar itu. Iya, Iya nanti sih. arahnya ke Nurul Iman juga Pak. Kan BNI Dobi ini lurus, nanti Bengkolan, ketemu nanti orang jalan baju, terus pasar-pasar luas, dekat Bengkolan lurus, ketemu Bapak Masjid Nurul Iman. Oh gitu. Ya udah oke. Oke ya Bu. Tapi BNI-nya ada ya Pak ya? Ada ini orangnya. Oh, itu. Nanti di dekat PKB itu biasanya besok. Ini harus dibawakan totalnya. Ini biaya apaan Bu? Penyimpanan BPKB. Penyimpanan. Ambil BPKB. Cian kerennya Pak. C. Kalau yang di dalam ini sama juga orangnya. Oh itu juga orangnya. Lima sini ya? Pengambilan BPKB Bu. Hah? Udah. Tapi ini udah lama sih. Antrian nomor A66, silakan menuju Tanggal 1. Antrian nomor A67, silakan menuju Tanggal 1. Ada biaya administrasi 10.000. Terus ini udah lama nggak diambil ya dari 2017, jadi udah kena biaya penyimpanan BPKB. Biaya penyimpanan BPKB kan 3 bulan dari tanggal pelunasan nggak diambil, otomatis kena biayanya itu 50.000 per bulan. Jadi udah kena sampai di bulan ini sekitar 2.400.000. Tapi nanti kita bantu pengurangan bayarnya 7,5 aja. Jadi total bayarnya 278 tambah 20 tambah 7,5 1.400.000. Ini harus dibayarkan total semua. Ini biaya apaan Bu? Penyimpanan BPKB. Penyimpanan BPKB. Maksudnya kayak mana tuh Bu? Iya, kita kalau 3 bulan dari tanggal pelunasan nggak ada yang BPKB, itu memang otomatis ke sistemnya kena biaya penyimpanan BPKB. Jadi bukan langsung lunas, langsung kena, enggak deh. Kita tunggu dulu 3 bulan, setelah lunas, baru dikeluarkan biaya penyimpanan BPKB. 50.000 per bulan. 50.000 per bulan. Itu memang ada di akad perjanjian awal ya? Oh gitu. Pi. Sejuta sampai 8.000 dikenakan biaya berapa tadi Bu? 50.000 ya per bulan. Ada di akad perjanjian awal ada.
Nggak ada. Ada pejabat pensiun. Masalahnya waktu di cabang itu, ya dia kan dari PESEL ini Bu kan, itu di situ itu nggak pernah diterangin sama sekali hal seperti ini. Nggak pernah dikasih tahu dia ada penitipan. Kita tuh lagi bayar kasar, dikasih tahu tuh 3 bulan terakhir. Ini bayar kolektor ya? Langsung ke Kantor berarti langsung ke bayar. kantor. Yang terakhir baru dijemput. Nah, karena biasanya kalau bayar di kantor dikasih tahu biasanya. Di kantor pun nggak kasih tahu. Enggak, maksudnya pembayaran terakhir, pas pembayaran terakhir. Kalau ibu kan di sini bayarnya sama kolektor ya terakhir. Terakhir ya. Kalau Waktu itu itu sakit sakit. terakhir dikasih tahu. Ini nggak ada toleransi lagi. Udah maksimal pengulangan itu Pak. Oh ya, Biasanya kan. Lalu ini pinjamannya cuma 3 juta loh. Iya, cuma Iya ya, itu ketemu. enak aku terkejut. Pinjamannya pinjaman 3 juta, ini 2.400.000 tambah 500. Iya oke. Jadi ini dikurangin ya. Berarti ini dikurangin 50% ya Bu ya, 50%. Ini ini 7 kurang 70 ya, 70%. Sejuta. Nggak memang nggak ada ini lagi presennya. Ini BPKB langsung besok. Soalnya saya jauh Ibu. Oh gitu. Berarti ini aku bingung ini tanya nggak apa-apa ya? Nggak bingung sih. Di sini lahir yang di sini ini memang itu udah lama ya Bu. Hah? Mau jadi dilunasi, kalau iya kita catat datanya nggak bisa dilunasi. Iya memang ya dilunasi lah Ibu. Kalau nggak diambil nggak mungkin. Cuman yang uang ini nih ya. Kalau dalam perkiraanku tadi cuman ini nih. Denda kan. Oh ada pula ya. Berarti sama dengan uang siluman lah ini Ibu ya. Nggak ada untuk uang siluman. Karena nggak diberitahu dari awal. Kita nggak tahu juga tuh marketing biasanya penyampaian itu. Iya berarti aturan dibikin Adira, anggotanya juga nggak begitu tahu semuanya gitu loh. Kalau itu kan tadi. Iya. Soalnya kemarin gini, saya yang paling kurang kesal, tanya sama unit yang di situ, saya tanyain ini cabang di Adira di mana? Di Padang. Cari aja di Padang itu Pak katanya. Kan kurang ajar gitu gitu. Nomor teleponnya berapa yang sering ini? 08. Kalau besok saya nggak bisa itu Bu, palingan Senin. Boleh. Senin PKB yang sudah tahu. mana TP asli? Diwakilin aja sama saya ya. Kalau dia masih ada kosong. Iya, dia kan ada. Materi dia dulu. Tanda tangan. Iya bikinin aja, ada. Ada materinya. Materinya nggak ada. Di depan aja. Tanda tangan dia pilih langsung. Soalnya kalau jadi kurang lebih seperti tadi lah ya perbincangan saya, dan ini BPKB sudah saya ambil di sini. Ini BPKB-nya komplit memang yang sida betur. Oke, dia menyanggupi dengan hal seperti tadi itu, bahwa dia dengan uang siluman ya yang kita bahas dari beberapa hari ya. Kemarin juga saya upload video part satunya, sekarang part 2-nya. Jadi kesimpulan yang saya ambil itu memang kebijakan sepihak, dan saya pun juga tidak bisa berbicara banyak. Karena apa? Karena rata-rata kalau untuk di Padang itu banyak sedikitnya itu sudah pada tahu, dan mereka lebih baik diam daripada salah berucap gitu loh. Jadi mereka menahan diri untuk tidak mengikuti pertanyaan-pertanyaan saya gitu loh. Padahal kayak aturan tadi kan, di awal waktu di unit, ini setiap unit per Adira, ini orang ini nggak sinkron ini ya. Di unit di tempat sida betur ini itu 1.900.000 ya. Dengan gini, denda 500, uang penitipan BPKB 2.400.000, jadi totalnya 29 ya, dipotong dengan 1 juta. Ya, dipotong 1 juta itu membayar 1.900.000. Press. Jadi akhirnya
separuh dari itu ya, sekitaran 1.700.000. Tapi setelah datang ke cabang perwakilan untuk wilayah Sumbar, khususnya Kota Padang, itu dinegosiasi lagi, itu pengurangannya lumayan banyak seperti gambar yang Anda lihat itu. Ya. Jadi yang 500 dibagi 2, habis itu yang 2.400.000 dikurangin 70% ada gitu loh. Pokoknya membayarnya 1.048.000. Awalnya saya tidak kurang setuju itu, tapi si yang bersangkutan, si debeturnya, dia menyanggupi akan hal itu, ya udah dia nggak ada masalah ya, mau kayak mana lagi, karena memang ada satu anggunan di situ. Jadi kalau ini tidak diselesaikan, ya dia takut anggunan dia makin lama makin bengkak, makin lama makin bengkak. Dan yang saya ambil dari situ, kebijakan yang dibentuk Adira itu tidak semuanya karyawannya mengetahui. Ya, bahkan cerita itu sudah bolak-balik. Tadi si CSC bilang bahwa itu sudah ada di perjanjian awal. Si debetur bilang tidak ada di perjanjian awal. Dia baru tahu setelah beberapa bulan setelah itu. Ya, dia lunasin ini. Dia setelah beberapa bulan setelah itu dia baru mengetahui gitu loh. Ya, itu pun juga tidak valid informasinya ini masih ngambang gitu loh, dan dia juga dikagetkan. Kenapa dia dikagetkan? Dia pinjaman awal 3 juta, dia sudah melunasi dengan bunga-bunganya hampir 5 juta. Ya. Habis itu ditambah lagi dibebani dengan denda 500.000, dibebani lagi dengan uang penitipan BPKB. Tapi bahasa dari CS-nya itu uang penyimpanan BPKB. Yang jadi pertanyaan saya, kapan si debetur ini menyimpan BPKB kepada mereka gitu loh. Itu kan terjadinya suatu akad kredit, ya. Terjadinya suatu perjanjian gitu loh. Ya, antara kreditur dan si debetur. Tapi kok di akhir cerita malah terjadinya penyimpanan BPKB. Seakan kita di sini jual beli gitu loh. Ya. Jadi mereka itu mencari keuntungan, mencari uang dengan berbagai sisi, tanpa peduli kesusahan orang bagaimana, tanpa peduli keberatan orang bagaimana, yang penting mereka ingin memenuhi unsur mereka aja. Jadi peraturan itu dibikin sepihak. Ini seaturnya telah menjadi PR oleh otoritas jasa keuangan ataupun lembaga-lembaga lainnya untuk mempelajari tentang uang siluman yang diciptakan oleh Adira ini, khususnya tentang uang penitipan BPKB. Ini banyak debetur yang mengeluh, banyak debetur yang merasa keberatan dalam segi ini gitu loh. Ya. Jadi nanti saya juga akan bikin laporan ke BPSK dulu, habis itu ke OJK. Mudah-mudahan ini ditanggapi dan kedepannya tidak ada lagi korban-korban untuk tentang uang-uang yang tidak jelas kemunculan uang ini di mana, yang cuman adanya setelah selesai perjanjian ini segala macam, itu akan muncul dengan sendiri. Mudah-mudahan kedepannya sudah tidak ada lagi. Ya. Jadi mungkin dari saya cuman itu dulu, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Buat teman-teman semuanya, terima kasih telah mengikuti video ini. Dan yang jelas hati-hatilah, kalau memang Anda sudah selesai kredit di Adira, di leasing manapun, usahakan secepatnya mengambil BPKB Anda, ya, atau surat-surat kendaraan Anda sebelum dikenakan denda-denda yang aneh-aneh. Dan habis itu ketika Anda pengen kredit mobil ataupun kredit motor, pahami prosedurnya dari awal. Baca ketentuannya dari awal, jangan asal tanda tangan dan mengepeknya seperti ini, ya. Jadikan ini sebuah pelajaran, jadikan ini sebuah motivasi untuk diri Anda, karena kedepannya itu akan banyak, saya yakin akan banyak korban-korban berikutnya. Tapi minimal ketika akad kredit di awal, pahami dan baca betul-betul, jangan buru-buru, ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni.